Faslun asbabu tayammum. Jadi kalau kita tidak bisa menggunakan air atau tidak ada air, maka kata Allah fatayammamu sa'idan thayyiba. Fa idza itu kalau misalkan kita tidak baca berwudu karena tidak ada air atau ada air tapi tidak bisa digunakan, maka kita bertayammum. Faslun asbabu tayammum salas. Sebab kita dibolehkan tayamum itu 3 hal. Kamu faqdul ma'. Ada lagi yang mengatakan di dalam syarahnya ini sebab tayamum itu ada yang mengatakan 7. Di kitab ini disebut 3. Ada yang mengatakan 7. Faqdun wa khaufun hajatun idlalu maradun yashukku jabiratun wa jirahu. Di dalam Sofati Zubat mengatakan yang pertama faqdun, tidak ada air. Itu tidak semerta-merta tidak ada air, harus nyari dulu kage. Kemudian khauf, banyu ada tapi tidak pacak digunakan ke. Kenapa? Kalau kena air bisa bertambah penyakitnya atau tumbuh penyakit baru atau melama ke sakit itu, maka dia tidak boleh kena air, maka dia bertayamum. Itu karena sakit, karena hajat. Au hajatan. Hajat itu kaki kita bahas. Kalau dia air ada, cuman kalau nak digunakan bisa kage. Misalkan di perjalanan dia berjalan, dia bawa ontonya, dia ada air. Kalau dia tidak kasih minum onto ini tidak nyampe ke tujuan. Itu terbayang kalau misalkan kendaraan, kalau zaman sekarang kita pakai bensin, tidak pakai banyu, udah. Jadi masih bisa kita nak gunakan untuk adanya air sama sekali. Wal khauf minat talab, takut nak ngambil banyu. Banyu ada sungai dekat, cuman di situ banyak buayanya. Sudah sering uang kena cokot di situ, kena cokot buaya. Jadi kalau dia turun situ bahaya. Atau ada banyu tapi nak lewat di situ banyak singo. Itu khauf namanya, takut untuk mendapatkan air. Air ada. Atau dia ngomong perbatasan. Ada perbatasan cak jalur Gaza itu. Kalau keluar dari perbatasan itu kena tembak wong. Banyak habis, maka dia boleh tayamum. Cari dulu kage. Itu daripada yang dikatakan karena khauf. Wal jahal bil ma'. Tak tahu ada air atau lupa atau hajat ilal ma'. Banyak ada tapi nak digunakan untuk minum atau untuk ini kalau di musim panas yang susah banyu. Dan mungkin kalau di zaman kita di Indonesia ini tidak terbayang kecuali di zaman Dajjal kage. Dikatakan di zaman Dajjal itu ketika Dajjal 40 hari keliling dunia ni, setiap lewat di satu negeri itu akan gersang. Berarti tidak kata banyu pada saat itu. Nah, kita boleh tayamum ini. Tayamum ini berlaku kalau memang enggak ada air, itu namanya faqdu hissi. Jika terjadi, kalau tidak ya masih. Kalau kita alhamdulillah. Yang pertama faqdun ma, tidak ada air. Al-faqd artinya tidak ada air. Faqdul ma hissi, secara hissi memang tidak ada air. Jadi Indonesia enggak kebayang ini. Maka bertayamum orang dalam keadaan hadas kecil atau hadas besar, junub, jika yakin tidak ada air. Walaupun dengan khabar adil, dan Ramli dan Ibn Hajar mengatakan khilaf Ibn Hajar, walaupun dikabarkan wong yang adil pun tidak baca. Jadi begini, tidak ada air ini ada dalam kalimat bahasa Arab itu, yakin itu 3. Yakin, kalau dikatakan yakin itu berarti keyakinan 100%, yakin. Ada lagi namanya dhann. Dhannun itu 75% yakin, 25%-nya ragu. Ada lagi syak itu ragu. 50-50, yakin dan tidak. Ada lagi tawahum itu cuma 25% yakinnya. Nah, ini kayanya bahasa Arab. Jadi beda antara keyakinan itu dalam kedudukannya. Nah, ini kita membahas banyu ini, banyu dak kate. Ini wajib nyari dulu, tidak semerta-merta ngato ke banyu dak kate. Fa in dhanna wujudul ma, kalau dia nyangka 75% dhann itu nyangka ada air. Au syakka atau ragu 50-50.
yakin dan tidak. Au tawahum, atau 25% yakin, wajib alaihi talab likulli tayammum fil waqt. Wajib nyari banyu dulu setiap dia sebelum nak tayamum di setiap waktu. Bi an yufattis fil manzil, nyingok dulu di rumahnya ada tak banyu. Wa indar rifqa, dak katik juga jingok atau menjiran tetangga. Kerabat dekat. Yang ada dekat-dekat dia jingok. Bazal iyahu lahum, walaupun sampai berjalan ke situ. Kemudian lihat di jihatil arba, depan, belakang, kanan, kiri. Nanya dulu. Fa in ihtajat taraddudan gadrul haddil ghus. Walaupun perlu bolak-balik, selama itu perbatasan batas jaraknya, batas jarak al-ghus. Apa al-ghus itu? Panah. Kalau wong mana? Sampai mana paling jauhnya? Sampai situ, beb. Kurang lebih 300 zira, 300 hasta. Kalau kita kata ke depan 10 rumah, belakang 10 rumah, kanan 10 rumah, kiri 10 rumah. Kalau 40 itu lebih dari 300 hasta. Taruhlah kita nyari, tak ketemu banyu ni. Ini di dalam jarak ghus, sama jarak yang dekat. Tak ketemu. Okey, kalau tak ketemu, kalau dia yakin, ana yakin ada banyu cuman di haddul ghurub. Itu tadi haddul ghus, batasan kalau kita mana, paling jauh di mana. Itu tadi 300 hasta. Itu wajib nyari dulu. Dia ngomong di dalam haddul ghus tidak dapat, beb. Ada anak yakin mungkin agak jauh dikit, namanya haddul ghurub. Berapa jauh itu? Mil wan nisib. 1 mil dan nisib. Berapa itu? 9,000 zira. 9.000 zira. Wajib untuk cari kalau dia yakin. Pecah dari sini ke simpang Mata Merah sana. Simpang yang arah nak ke Busri itu. Ana yakin, beb, di situ ada banyu. Maka wajib nyari. Lumayan agak jauh dari sini nak berjalan ke sana. Ai pakai motor terancap. Aku yakin ada banyu di sana karena memang di situ tempat banyu misalkan atau sungai. Maka wajib dia nyari dulu ke sana banyu. Tak semerta-merta boleh tayamum. Sudah nyampe ke situ tidak ketemu banyu. Dak katik ternyata. Masih boleh tak diharuskan mencari. Fa in fawqa fa huwa musamma bihaddil baud la yajib. Kalau misalkan di pojok itu jauh lagi di Kuto sana baru dapat banyu. Tempat ustaz sana jauh nih misalkan. Wal a'dha, badan kita aman ya, tengah dalu nak nyari banyu untuk nak ini udah tayamum kalau memang darurat. Hakata. Wa a'dha, aman untuk diri kita, harta kita. Kalau lewat situ ada begal, beb. Bahaya malam-malam buta aja ini nak nyari banyu. Misalkan ada muskilah, dia boleh tayamum. Wal ikhtisal mukhtaram walau li ghair. Wa in kata an rifqa, wa in yatawahhas. Ini semua permasalahan jika mana mungkin tidak mungkin kan. Jadi intinya ketika ngomong dak katik banyu nyari dulu. Kanan kiri. 40 rumah kanan, 40 rumah kiri, 40 rumah depan, 40 rumah belakang. Kalau yakin ada banyu. Kalau dak katik, kalau nyari agak jauh dikit. Kalau dia ngomong dak katik juga, udah itu tayamum. Ada, beb, banyu ada. Wong jualan banyu. Tapi meli. Boleh harus meli. Meli tak apa-apa selagi harganya wajar. 1 galon itu isi 5 liter. Berapa harganya? 5.000 atau 10.000 masih wajar. Tapi kalau 1 galon yang Trigen itu ada yang isi 5 liter itu dijualnya 100.000, udah, tidak usah beli banyu. Ini sudah 10 kali lipat. Tidak wajar. Kalau tidak wajar, tidak boleh beli. Sudah tayamum ente. Itu banyunya ada, cuman dia jualnya mahal. Nah, kalau mahal cak itu ente tidak wajib beli. Sudah, ente tayamum. Tapi kalau masih wajar, misalkan 10.000 Ustaz, kira-kira masih wajar nggak 10.000 5 liter banyu tadi? Karena tidak katik banyu, masih wajar. Beli, wajib beli untuk berwudu. Tapi kata dia 5 liter itu dijual 100.000 Ustaz. Nah, ini tidak wajar, tidak usah beli. Jadi macam mana? Tayamum. Karena ente dikatakan uzur sudah ini. Kenapa? Karena sudah berusaha. Paham tuh? Nah, itu yang pertama. Yang pertama tidak adanya air. Kalau anak kata ke di Indonesia ini agak
agak mustahil Pak, tak katik banyu cak ini. Tapi kalau dianggap anak pernah ngasa ke memang ada nian tempat yang susah ada air. Ya pecak pucuk gunung, pecak di padang pasir, sago kamu nyari banyu. Itu memang masuk akal. Tapi kalau cak kita di Indonesia ini sikok itulah kondisinya. Anak ditanya apa memang bisa terjadi, itu zaman Dajjal itulah. Kalau Dajjal lewat itu gersang, tak katik banyu, tayamum baru. Kalau Indonesia sumur banyak, tak mata air terus sungai, atau tidak dekat laut, semuanya bisa untuk berwudu. Jadi agak sedikitlah jarang yang faqdul ma ini, paham tuh? Kemudian yang kedua banyu ada, cuma tak baca digunakan. Wal maradu, karena sakit. Banyu ada, cuman karena sakit. Sakit yang cak mana? Al marid hasil awil mutawaggi. Sakit yang dia ada di tubuhnya atau terjadi baru ada sakit ini. Seperti jatuh, luka misalkan. Itu baru. Fayatayammam muhaddits wal junub idza khafa min isti'mal ma ala nafsi aw manfaatil adwu aw tulil muddal marad aw ziyadah. Maka boleh bertayamum wong yang dalam keadaan hadas kecil atau hadas besar.